Ja, echt bizar. Ja, je hebt het zelf gezien, de mensen die zijn zo gepassioneerd en dat is zo mooi om te zien. En om dan een mooie overwinning te boeken, dat is natuurlijk fantastisch. Akhirnya setelah 2 bulan kita melihat lagi timnas Indonesia dilatih oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya, benar. Patrick Kluivert akhirnya kembali ke Indonesia setelah 2 bulan menghilang. Tapi yang menjadi pertanyaannya di sini, kenapa Patrick Kluivert itu datang ke Indonesia hanya di saat-saat timnas mau bertanding? Kenapa? Nggak seperti Shin Tae-yong yang dulu terus-terusan di Indonesia, tapi Patrick Kluivert ini sangat berbeda. Dia malah lebih sering di luar negeri ketimbang di Indonesia sendiri. Dia hampir nggak pernah melihat pemain-pemain timnas ini di Indonesia. Mungkin dia punya alasan yang lain, seperti mau melihat Marcelino oleh Romeni dan lain-lain di luar negeri, tapi dia ketahuan nonton di Barcelona. Apakah Patrick Kluivert benar-benar serius untuk melatih Indonesia atau hanya sekedar omongan doang? Dan aku rasa ini bisa jadi masalah serius untuk timnas Indonesia ke depannya. Simak analisis lengkapnya di sini. Siapa sih Patrick Kluivert ini? Patrick Kluivert adalah pelatih baru di mana dia menggantikan Shin Tae-yong di Januari 2025. Nah, tapi baru awal-awal pola kerjanya itu udah menjadi perhatian yang lebih serius yang harus kita tanggapin. Jadi Patrick Kluivert ini dia cuma 3 kali ke Indonesia, di bulan Januari, Februari, dan di bulan Mei 2025. Daripada menetap, Kluivert lebih sering terpantau di Eropa. Alasannya apa? Banyak pemain seperti Jay Itzes bermain di sana. Tapi apakah benar alasan ini cukup? Apakah benar alasannya seperti itu? Nah, untuk mengetahui hal ini, mari kita bandingin sama pelatih sebelum Kluivert datang, yaitu Shin Tae-yong. Shin Tae-yong itu menonton Liga 1 dan durasi tinggal dia di Indonesia tuh paling lama. Dia tuh terus-terusan di Indonesia. Shin Tae-yong, jadi pelatih sebelum si Patrick Kluivert ini, dia tuh tinggal di Indonesia hampir 5 tahun. Ia rajin banget belusukan ke stadion Liga 1. Ya meski itu banyak banget kritikan dari orang-orang Indonesia, yang dimana Shin Tae-yong sendiri tuh nggak belajar bahasa Indonesia. Dia tuh terbatas di komunikasinya, tapi dalam pelatihannya dia selalu ada di Indonesia. Bagaimana dengan Kluivert? Kluivert hanya datang ketika timnas mau berlaga. Padahal banyak pemain Indonesia sendiri itu bermain di liga lokal. Lalu bagaimana caranya Kluivert memantau bibit-bibit muda di Liga Indonesia itu sendiri? Bagaimana dia melihat, mungkin ada, aku ngerti dan aku yakin pasti ada bibit-bibit unggul di Indonesia, itu pasti ada. Cuman pelatihnya aja tidak di sini dan tidak memantau pertandingannya langsung. Gimana caranya bibit-bibit unggul ini bertumbuh dan menjadi pemain yang hebat, sedangkan Kluivert sendiri itu di luar negeri gitu. Ya, mungkin Shin Tae-yong sendiri banyak naturalisasinya, mungkin Shin Tae-yong sendiri banyak blundernya juga, banyak memakai pemain asing juga. Itu juga nanti pembahasan yang berbeda kali ya. Tapi yang jadi masalahnya di sini, Kluivert hampir tidak pernah memantau liga di Indonesia. Itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaannya. Siapa yang akan memantau bibit-bibit muda di Indonesia ketika Kluivert melatih Indonesia? Apakah cuma modal naturalisasi doang selesai gitu? Ya, kita nggak tahu. Jadi Patrick Kluivert itu setelah perkenalan di Januari, Kluivert hilangnya 2 bulan. Kemudian Februari, kemudian di Mei dia baru kembali. Nah, di sini nih untuk persiapan laga. Nah, di media sosial, jadi
dia ada pernah menulis kata-katanya tuh bersiap untuk babak penting. Nah, tapi apa persiapan ini cukup gitu? Maksudnya kan itu benar-benar singkat dari pertandingannya gitu. Apa timnas Indonesia cukup? Waktunya cukup? Maksudku tuh waktunya cukup untuk melakukan latihan, formasi, lebih masuk di arahannya gitu, dan lain sebagainya. Apakah cukup waktu dengan sesingkat itu? Nah, itu sih yang bikin aku agak bingung. Mungkin kalian lebih punya pengalaman di bidang ini, atau kalian lebih ngerti, kalian bisa diskusikan di kolom komentar ya. Sampai-sampai tuh media Korea juga ikutan mengingatkan ya, jangan sampai Kluivert jadi Klinsmann kedua. Itu kata media Korea di New Star Korea. Kalian bisa cek di sana. Jadi siapa sih Klinsmann ini? Klinsmann ini itu pelatih yang ada di Korea, di mana dia dipecat gara-gara dia tuh jarang banget ada di negara tersebut. Nah, dan juga dia gagal total. Dia jarang ada di negara tersebut dan dia gagal total. Bisa jadi gara-gara dia nggak terlalu klop dengan pemainnya, dan akhirnya gagal, nggak nyambung, gagal di ketika pertandingannya. Apakah Kluivert akan menjadi Klinsmann yang kedua di Indonesia? Dia hampir nggak pernah di Indonesia, dan kita harap sih semoga yang terbaik buat timnas kita Indonesia. Semoga bisa menang, dan semoga Kluivert lebih bisa ya di Indonesia gitu. Karena aku ngerasa kayak kasihan gitu, dimana Indonesia udah ngenendang Sintayong, terus memasukkan pelatih baru di tengah-tengah menuju Piala Dunia ini dengan targetnya bisa lebih wah gitu melatihnya, tapi ternyata pelatihnya tersebut hampir tidak pernah ada di Indonesia sendiri. Ini kejadian bukan pertama kali, tapi kejadiannya udah ada di negara lain yang bisa kita contoh. Misalnya kayak Klinsmann tadi, di mana Klinsmann ini sampai gagal untuk melatih di Korea gara-gara dia jarang banget tinggal di negara tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya di publik sendiri tuh terbelah jadi dua ya, dimana tuh beberapa orang tuh memaklumi dengan tingkah Kluivert ini, dimana ya nggak apa-apa gitu kan, dia juga memberikan hasil gitu, atau dia fokus ke pemain yang ada di Eropa, ya juga nggak masalah juga, mungkin dia yang nyari taktiknya di sana atau gimana. Tapi ini bisa menjadikan kurang kecocokan gitu, kurang harmonis lah ya dengan pemain lokal gitu, dan bisa jadi Kluivert tuh minim dengan pemahaman kondisi yang ada di Indonesia, kondisi sepak bolanya, kondisi fisik pemainnya, dan lain sebagainya. Jadi resikonya dia bisa kurang klop dengan pemain yang berdarah di Indonesia, pemain lokal di Indonesia. Iya, Patrick Kluivert tuh prestasinya tuh gemilang banget. Dia pernah main di Barca dan lain sebagainya. Dia pemain yang hebat tentu saja, tapi dia sebagai pelatih kan masih ada tanda tanyanya gitu. Jadi semuanya ini tuh belum tentu benar, tapi belum tentu salah. Kita hanya patut melihat hasilnya nanti. Apakah cara Kluivert ini metode yang benar dan akhirnya Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia dengan aman, ataukah ini malah jadi bumerang untuk timnas kita nantinya? Ya, semuanya kita dukung timnas tentu saja. Aku juga dukung timnas tentu saja. Jadi bagaimana pendapat kalian? Dengan metode Kluivert yang jarang banget di Indonesia? Apakah bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Jadi kalian bisa komentar aja di bawah, menurut kalian gimana? Kita bisa diskusi di sana, kita bisa obrolin di sana. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama videonya dan channelnya, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa subscribe. Sedikit lagi 500, ayo bisa. Dan aku Garda, bye bye. Oh iya, tambahan, jadi Patrick Kluivert pelatih Indonesia, pas aku bikin video ini itu udah mulai melatih di DC Bali, udah mulai ke sana, udah mulai
ngelakuin pelatihannya. Ya, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar, dan ketika kita nanti melawan Cina di tanggal 5 Mei kita bisa menang. Amin. Kita dukung terus Indonesia, semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia dan kita nanti bisa mendukung timnas kita sendiri di Piala Dunia 2026. Amin.